Shalom. Saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian. Tentunya harapan kita bersama, kita semua dalam keadaan yang sehat, dan saya tahu kita semua pasti haus akan firman Tuhan. Dan saya mau mengajak semua saudara-saudara sekalian dan seisi rumah kalian, ayah, ibu, dan saudara-saudara yang lain untuk kita sama-sama merenungkan firman saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga memberikan kami karunia berupa waktu untuk kami boleh belajar firman-Mu. Bapa, Engkau berkati kami, berikan kami hati dan telinga sebagai murid untuk kami boleh mendengar dan boleh menanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu buat kami sehingga memberikan hikmat dan pengertian atas kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Bersabda ya Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan Alkitab kita. Firman yang akan kita baca dan kita renungkan malam ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-51 sampai dengan 58. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sedemikian jawab firman Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tema yang akan kita angkat dalam perenungan saat ini ialah menang bersama Kristus. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita masih ada dalam suasana Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita mau melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang pasti akan keselamatan. Nah, jemaat di Korintus adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus pada saat itu. Nah, jemaat di Korintus ini di dalamnya terdiri dari orang-orang Yahudi dan kebanyakan juga dari orang-orang yang bukan Yahudi, yang dahulunya mereka menyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setelah Paulus meninggalkan Korintus pada saat itu, di sana mulai timbul banyak masalah, khususnya pada gereja-gereja yang masih muda saat itu. Salah satunya ialah ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan daging. Nah, dalam pasal 15 ayat pembacaan kita tadi, di sana Paulus mau menegur jemaat-jemaat di Korintus yang waktu itu beralasan dan tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Saudara-saudara sekalian, kepada mereka yang tidak percaya, Paulus mau menguatkan mereka, mau mengingatkan mereka bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Andai saja Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang kusampaikan kepadamu.
dan sia-sialah juga iman kepercayaanmu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, hubungan antara manusia dan Allah itu terputus. Nah, banyak sekali cara manusia untuk memperbaiki hubungan yang tadi ini, untuk lebih lagi kembali kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selama ini manusia berbuat baik, beramal, rajin beribadah, suka menolong dan lain sebagainya, dengan harapan bahwa dengan itu semua pengampunan dosa boleh datang daripada Allah. Namun sayangnya itu semua tidak berhasil. Namun tidak demikian dengan iman Kristen, saudara-saudara. Yesus sendiri berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, terkadang orang-orang berkata demikian, enak dong jadi orang Kristen, enak dong jadi pengikut Kristus, bisa berbuat dosa seenaknya, toh juga sudah ada yang menanggung. Tidak demikian, saudara. Kalau kita memang benar-benar mengenal siapa itu Kristus, kita akan mencerminkan sifat-sifat Kristus itu sendiri. Gaya hidup kita itu mencerminkan atau memperlakukan semua hal-hal yang baik, sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita itu melihat wajah Kristus dalam diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan ia mengalahkan maut. Orang Yunani percaya bahwa ada kebangkitan jiwa, tapi tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Nah, orang Yahudi itu percaya bahwa setiap kematian, setiap orang yang mati akan menuju kepada dunia bawah tanah. Dalam hal ini adalah neraka. Nah, sehingga mereka takut dengan yang namanya kematian. Nah, namun di ayat yang ke-19 sebelum pembacaan kita tadi, di sana Paulus mengemukakan bahwa kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang tidak mati dan tidak bangkit, maka kita adalah manusia yang paling malang. Mengapa demikian? Karena andai saja Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Apakah Yesus seorang manusia yang biasa? Tidak, saudara. Ia sudah mati namun bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, Yesus sudah menang, bangkit mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut. Dan ini merupakan suatu kepastian iman kepercayaan kita, karena yang kita sembah selama ini bukanlah seorang manusia yang biasa, karena Dia itu adalah Allah itu sendiri. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang yang percaya, iman kita harusnya semakin kuat di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, di tengah-tengah bangsa kita sekarang ini, kita dalam masa-masa yang sulit karena virus corona yang sudah mewabah di mana-mana, bahkan sampai di seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, kita ada dalam kendali Tuhan. Semua yang terjadi itu atas rencana Tuhan. Firman Tuhan katakan, bahkan sehelai rambut pun yang ada di kepalamu tidak akan hilang tanpa seizin Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, satu helai rambut pun Tuhan perhitungkan, apalagi dengan hidup kita, saudara-saudara. Maka hidup kita ini sebenarnya ada dalam rencana Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, kebangkitan Yesus mendorong orang percaya untuk semakin giat dalam melayani Tuhan. Seorang pemain bola, ketika ia melesakkan gol ke dalam gawang musuh, tentu ia akan langsung berlari, bersuka cita untuk merayakan kemenangannya. Nah, seperti inilah yang dirasakan para murid pada waktu itu, ketika ia melihat langsung Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Saudara-saudara sekalian, hal ini membuat para murid begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus ini. Pada saat melayani, tentu mereka punya risiko. Yang pertama, mereka harus diolok, diejek,
bahkan mungkin dianiaya. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi semangat ini, sukacita ini tidak menyurutkan mereka untuk berhenti untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-58, di sana dikatakan bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, sikap inilah yang mau ditekankan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus. Karena bagi Paulus pemberitaan bahwa tentang firman Tuhan ini merupakan suatu kebangkitan dan akan membangkitkan semangat orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jika para murid ini bersemangat dalam melayani Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap bersemangat untuk melayani Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa hanya sekedar percaya. Karena apa, saudara-saudara? Iblis pun percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Apakah kita mau selevel dengan iblis? Tidak, saudara. Kita harus lebih lagi daripada itu. Kita harus lebih mengenal siapa itu Kristus Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika ada seseorang yang tidak kita kenal sama sekali, kita mungkin bahkan tidak pernah berjumpa dia, tiba-tiba ia mau masuk ke dalam rumah kita, tentunya kita pasti akan menahan dia atau mengisar dia, bahkan mungkin langsung menutup pintu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita ketika kita diperhadapkan dengan hal demikian? Ketika kita menuju ke sorga, tiba-tiba kita mau masuk, kemudian Tuhan Yesus bilang, stop, aku tidak mengenalmu. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya, iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya adalah mati. Bukan yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini, mari kita menjadi pelayan-pelayan yang setia, yang mau senantiasa terus melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya menyampaikan pesan bahwa tetap jaga kesehatan dengan selalu hidup bersih. Dan saudara-saudara sekalian, hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar, bergosip dan lain sebagainya. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Itu sudah sangat cukup untuk membantu. Dan tidak lupa saudara-saudara untuk selalu giat dalam doa. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama melawan virus corona ini untuk Indonesia menjadi lebih baik. Dan akhir kata, saya mewakili keluarga mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kehidupan kami, Engkau boleh bangkit, dan kami percaya bahwa iman percaya kami itu tidak sia-sia Tuhan, karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Bapa, Engkau kiranya berkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu rindu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa buat persekutuan kami ini, persekutuan pemuda Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau selalu mengaruniakan hikmat-Mu sehingga para pengurus, bahkan semua seluruh anggota pemuda boleh bekerja sama, boleh saling menopang untuk menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan sudah karuniakan. Bapa Sorgawi, Engkau berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana saat ini Tuhan kami merasa sedih, kami merasa takut, tapi kami percaya semua ini dalam rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan akan menjaga kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa, kiranya Engkau memulihkan negara kami ini, bahkan semua negara-negara bangsa di dunia ini, sehingga virus ini boleh berakhir. Dan biarlah ya Tuhan, segenap kami
boleh kembali beraktivitas, boleh kembali beribadah, bersekolah, seperti sedia kala. Bapa dalam sorga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan edisi kita hari ini, dan sampai bertemu lagi di renungan online berikutnya. Tuhan memberkati.